Oke, kita lihat satu persatu untuk produk ya yang kita sebut dengan produk kan itu bukan cuma barang, tetapi juga bisa jasa, bisa juga ide gitu ya. Dengan atribut-atributnya baik yang berwujud atau yang tidak berwujud gitu ya. Dan yang pasti akan menciptakan nilai atau values untuk si pembelinya. Nilai atau manfaat gitu ya untuk si pembelinya atau si penggunanya. Nah, menurut Warren Keegan, ya salah satu tokoh pemasaran internasional juga, gitu ya, membedakan nih 5 strategi adaptasi produk dan komunikasi ke pasar asing, ya, yaitu eh, dari sisi perluasan langsung, dari sisi penyesuaian produknya, dan dari sisi penciptaan produknya. Nah, Nah, dikatakan juga ada kesalahan besar di dalam pemasaran internasional itu pernah dilakukan. Nah, contoh Coca-Cola. Ya, Coca-Cola mereka itu menarik produk eh, 2 liternya, jadi botol yang 2 liternya di Spanyol. Itu pernah terjadi gitu ya. Setelah menemukan bahwa ternyata hanya sedikit orang Spanyol yang punya kulkas dengan kabin yang cukup besar. Itu. Nah, ini berarti apa? Berarti market research-nya kurang kurang tepat gitu, kurang akurat, kurang detail berarti ya. Sampai mereka nggak tahu kalau ternyata orang Spanyol itu kulkasnya nggak ada yang besar, kulkasnya kecil-kecil. Jadi kalau dia jual Coca-Cola dengan ukuran 2 liter, ya nggak bisa masuk, nggak akan bisa kebeli gitu. Maksudnya orang males beli gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana strategi strategi pemasaran berdasarkan eh, apa marketing mix ini itu harus betul-betul diperhatikan setiap ininya, setiap detailnya ya. Oke. Nah, berkaitan dengan harga, perusahaan multinasional ini dia akan menghadapi beberapa masalah penetapan harga. Ya, pasti itu ketika melakukan penjualan di luar negeri. Jadi di sini eh, mereka akan menghadapi yang namanya eskalasi harga, kenaikan harga, ya lalu ada transfer harga dan juga ada denda dumping gitu. Nah, di sini perusahaan dia punya 3 cara untuk menetapkan harga di berbagai negara. Bisa dengan menyeragamkan semua harga dimanapun. Jadi negara yang dia masuk misalkan ada Eropa, Amerika, Inggris misalkan ya, itu harganya sama semua gitu. Bisa dengan seperti itu atau bisa juga menetapkan harga berbasis pasar di setiap negara. Jadi berdasarkan pasarnya masing-masing gitu ya. Nah, ada juga menetapkan harga berbasis biaya. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan di setiap negara itu maka akan muncul harga yang berbeda nantinya. Itu pastinya kan pengeluarannya atau biaya-biaya produksi dan lain sebagainya itu pasti akan berbeda gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan eh, 3 penetapan harga ini ya. Nah, untuk saluran distribusi, jadi di sini untuk pemasaran global, kantor pemasaran internasional penjual, ya, departemen ekspor atau divisi internasional, itu dia akan membuat saluran dan aktivitas pemasarannya, gitu ya, yang bisa menghubungkan, gitu ya, antara agen, perusahaan dagang, jenis transportasinya, dan pembiayaan serta manajemen risikonya. Ya, jadi saluran di dalam negara asing itu akan membawa produk dari titik masuk ya dari titik masuk eh, sampai ke pembeli dan juga ke pengguna akhirnya. Nah, ini berarti harus bisa pas nyari ya nanti masuknya melalui siapa produk ini. Kalau misalkan pabrik kita bangun pabrik juga di situ, berarti harus bisa punya distributor ya. Jadi harus ada lewat distributor kan nggak bisa pabrik langsung ke apa namanya langsung ke pengguna akhir ya terlalu ini gitu. Nah, makanya dia harus ada distributornya, kemudian ada agennya lagi gitu. Itu kalau pabriknya ada di negara itu.
Tapi kalau pabriknya ada di negara lain, misalkan misalkan di Indonesia, berarti kan dia harus ada transportasi ke sana gitu ya. Nah, hitung lagi pembiayaannya, terus risiko manajemennya juga seperti apa gitu. Oke. Nah, kemudian untuk yang promosi atau komunikasi, ya, perusahaan di sini bisa menjalankan program komunikasi pemasaran yang sama, ya, artinya yang sama yang digunakan di dalam negeri. Atau bisa juga mengubah untuk setiap pasar lokal yang ada. Jadi artinya disesuaikan, gitu. Ya, contohnya nih, tahu perusahaan Apple kan? Perusahaan apa itu Apple? Apple perusahaan apa? Ada yang tahu? Saya nggak tahu. Teknologi, Bu. Teknologi, ya teknologinya apa? Lebih ke apa? Apple. Lebih ke apa? Apple. Produk-produk Handphone, laptop. handphone, jadi elektronik ya. Ini ke barang-barang apa namanya gadget ya. Dia paling ininya adalah ke iPad, Apple itu ke iPhone ya seperti itu gitu ya. Nah, itu Apple dia memasang iklan yang sama. Jadi untuk bauran promosinya gitu ya. Apple ini dia pasang iklan yang sama untuk di negara Spanyol, Prancis, Jerman, Itali ya, itu typo ya. Tetapi si Apple ini memilih untuk membuat ulang atau promosinya yang berbeda untuk Inggris dan Jepang. Kira-kira kenapa? Bisa dilihat nggak? Kira-kira kenapa? Coba logikanya. Dilihat dari negaranya. Spanyol, Prancis, Jerman, Itali. Itu satu ini ya, ada di satu benua Eropa, ya kan? Inggris beda. Dia punya karakteristiknya sendiri. Apalagi Jepang. Jepang itu udah Asia masuknya, gitu. Ya, nah dari situ berarti nggak bisa dia menyamakan antara Eropa, Inggris dan Jepang, tapi dia bisa menyamakan di satu geografis, satu apa artinya satu rumpun gitu ya, satu negara, benua, satu benua. Jadi misalkan kayak tadi Spanyol, Prancis, Jerman, Itali itu bisa aja iklannya sama gitu ya. Tapi dia bikin ulang lagi atau dia bikin baru lagi untuk Inggris dan Jepang ya. Nah, ini kenapa? Karena budaya tadi, budaya iklan dan komedinya juga unik gitu ya. Nah, di situ dikatakan iklan di Inggris itu akan mengikuti formula yang sama, tapi mengubah sedikit. Artinya ada kayak komedi itu untuk ada rasa humor orang Inggris. Jadi orang Inggris tuh suka humor ternyata untuk iklan-iklan. Dia akan lebih menyukai iklan tuh yang ada unsur komedinya. Nah, kalau di Jepang beda lagi. Di Jepang itu dia menghindari compare secara langsung. Jadi misalkan eh, apa Apple mengeluarkan HP. HP ini dibandingkan dengan HP merek Samsung misalkan gitu ya. Nah, itu orang Jepang jangan dikasih kayak gitu. Dia pasti akan nggak respect gitu loh terhadap produk itu gitu. Karena orang Jepang ini sangat santun, sangat menghargai gitu ya eh tadi gitu secara prosesnya, pembuatannya dan lain sebagainya. Jadi mereka sangat menghargai kompetisi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini juga harus diperhatikan gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya untuk apa? Untuk gambaran dari strategi bauran pemasarannya, gitu ya. Jadi kita bisa lihat kalau satu produk itu untuk di price, ya, kalau dari sisi price pada tahap kedewasaan, nanti ini bisa dikaitkan juga dengan produk life cycle ya. Jadi pada tahap kedewasaan artinya ketika produk itu sudah mencapai titik dewasa, titik di mana sudah top-topnya gitu ya, maka akan perlu bauran pemasaran berupa optimasi harga ya melalui berbagai taktik dengan cara mereka merubah harga atau bahkan penurunan harga relatif gitu karena udah sampai di top-topnya gitu produknya ya. Nah,
Sedangkan kalau dari sisi place, ya pengembangan pasar itu bisa dilakukan, ya, memerlukan penekanan bauran pemasaran distribusi secara maksimal, ya baik melalui distributor, agen, ya, komisioner ataupun pemasaran langsung ke konsumen. Ya, itu ketika mau melakukan pengembangan pasar, ya. Nah, dari sisi produk, untuk produk baru, maka bauran pemasaran itu akan diprioritaskan terhadap bagaimana merubah produk, ya. Baik, apa maksudnya, bauran produk melalui ukuran, komplement produk atau pengganti ataupun melalui perubahan warna, ya, atau substitusi produk. Nah, ini juga eh, empat kuadran ini itu bisa apa dijadikan eh, dasar gitu loh ya untuk mau menggunakan bauran pemasaran ini untuk apa dulu gitu. Jadi untuk produk baru atau yang sudah dewasa atau kita mau pengembangan. Nah, kalau yang untuk promosi, promosi itu bisa untuk produk dan pasar baru, maka penekanannya yaitu terhadap apa? Untuk memperoleh kesadaran terhadap brand. Ya, jadi uh, untuk orang itu tahu dulu dia mau melakukan pembelian pertama, ya. Nah, itu berarti iklan harus gencar, promosi penjualan, personal selling, public relation itu bisa dilakukan semua. Seperti itu. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke strategi berikutnya. Bisa diikutin ya. Bisa, Oke, Bu. sekarang strateginya berdasarkan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT, tahu kan? Di situ ada empat ya, ada empat komponen, ada empat aspek ya. Strength, weakness, opportunities, dan threats. Berarti kalau perusahaan itu membuat strategi pemasaran globalnya berdasarkan analisis SWOT, maka yang dilakukan adalah melakukan analisis SWOT itu dulu gitu. Jadi analisis SWOT ini itu ya apa bisa eh, me, bisa mengarahkan perusahaan itu untuk membuat strategi berdasarkan matriksnya nantinya gitu ya. Nah, SWOT ini kan ada empat ya, ada strength, weakness, opportunity, threat. Strength, weakness itu adalah untuk internal. Jadi membacanya atau melihat ke dalam, ya, yang dianalisis itu adalah apa yang menjadi kekuatan dari perusahaan saya, apa yang menjadi kelemahan di bisnis saya, di produk saya, di harga saya, misalkan seperti itu, ya. Nah, kalau dari sisi opportunities dan threat, maka itu adalah faktor eksternal. Jadi perusahaan akan melihat peluang-peluang yang bisa dicapai oleh perusahaan ya dari sisi opportunity-nya dan ancaman-ancaman apa yang akan dihadapi oleh suatu lingkungan bisnis gitu.